Baik, halo teman-teman. Kali ini aku mau jelasin tentang soal operational set dengan metode simplex. Nah, di soal ini kita diminta untuk memaksimalkan fungsi objek f, yaitu 8x1 ditambah 2x2 dikurangi 10x3 dengan kendala x1 tambah x2 kurangi 3x3 kurang dari sama dengan 6, dan 4x1 kurangi x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 7. Dan yang pastinya untuk nilai variabel-variabelnya itu bernilai positif atau sama dengan 0. Nah, variabelnya itu ada x1, x2, x3 yang bernilai lebih dari sama dengan 0 karena positif. Nah, lalu penyelesaiannya yaitu karena bentuknya masih pertidaksamaan, kita ubah dulu bentuknya menjadi persamaan dengan cara menambahkan variabel slug. Nah, apa sih variabel slug itu? Yang ini nih, S1 dan S2 gitu kan. Jadi modelnya berubah seperti ini. Ya, F sama dengan 8x1 tambah 2x2 kurangi 10x3. Kendalanya berubah menjadi x1 tambah x2 kurangi 3x3 tambah s1 menjadi persamaan. S1 sama dengan 6. 4x1 kurang x2 tambah 2x3 tambah s2 sama dengan 7. Nah, lalu variabelnya jadi bertambah kan. x1, x2, x3, s1, s2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita membuat tabel awal yang bisa dilihat di sini, tabel awalnya. Nah, kalau sudah membuat tabel awal, kita buat operasi baris dasar. Nah, karena bisa dilihat di sini, karena unsur pivotnya 4, ya kan, maka kita ubah baris S2 dengan cara dibagi 4 supaya jadi 1. Jadi operasi baris dasarnya S2 aksen sama dengan 1/4 kali S2 S1 aksen sama dengan S1 kurangi S2 aksen, dan F aksen sama dengan F plus 8 S2 aksen. Nah, dari hasil ini kita bisa buat tabelnya seperti ini nih, dihitungnya. Nah, tabelnya sudah. Nah, setelah kita melihat ini dan dibuat tabel seperti ini, kita bisa bikin tabel iterasi yang pertama atau tabel iterasi satunya gitu. Nah, setelah dari perhitungan tadi dan tabel yang tadi, kita dapat tabel iterasi yang pertama, yaitu ini isinya gitu kan. Nah, kita lihat di baris F. Di baris F itu masih ada nilai negatif, yaitu -4 di kolom X2, ya kan. Artinya kita masih bisa ningkatin nilai fungsi objektif. Jadi kita bisa lanjut ke tabel iterasi yang kedua. Nah, karena di tabel iterasi pertama tadi yang itu yang minusnya berada di kolom X2, nah berarti di tabel iterasi kedua X2 itu jadi variabel masuk berikutnya gitu kan. Nah, di tabel kedua ini kita tuh hitung lagi rasio RHS nya dengan elemen positif di kolom X2. Nah ini kan. Nah, jadi kita dapat tabel lagi menghitung rasio RHS. Nah, kalau udah buat seperti ini baru kita bisa masuk ke tabel iterasi yang kedua gitu. Nah, ini tabel iterasi yang keduanya. Kita lihat. Karena semua nilai di baris F sekarang udah non negatif, artinya kita sudah dapat solusi yang optimal. Tabel iterasi ini membuktikan tuh di tabel F sudah tidak ada yang negatif. Jadi kita sudah mendapatkan solusi yang optimal gitu. Nah, dari tabel di atas kan kita bisa baca nilai variabel basisnya. X1 sama dengan 3/5, X2 sama dengan 17/5, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, F sama dengan
138/5 gitu. Yang terakhir kita bisa cek untuk membuktikan apakah kendala terpenuhi. Nah, maksimalkan F ya kan. F-nya itu 138/5. Kendala yang pertama, X1 tambah X2 kurangi 3X3 tambah S1 sama dengan 6. 13/5 tambah 17/5 kurangi 3 kali 0 plus 0 sama dengan 6. Dan hasilnya 30/5 sama dengan 6. Dan itu sama hasilnya gitu. Nah, kendala yang kedua, 4X kurangi X2 tambah 2X3 tambah S2 sama dengan 7. 4 dikali 13/5 kurangi 17/5 tambah 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan 7. Nah, 35/5 sama dengan 7. Nah, kendala non negatifnya semuanya sesuai lebih dari 0 gitu. Artinya ini semua sesuai sudah. Jadi itu jawabannya ya.